Kamu lolos karena nggak ditahan, abang ditahan. Interogasi berarti waktu itu. Diinterogasi itu, abang dibawa ruangan interogasi. Karena dia lihat saya orang baru kan. Dikira teroris kali ya mungkin ya. Nggak tahu karena dia lihat saya orang baru, terus saya dibawa ke ruangan itu. Nggak tahu ruangan apa. Dicek pakai itu nggak mas? Pakai yang semua. yang gini, kayak gitu. Dicek pakai itu, tapi nggak ada yang. Berarti dipisahin itu, benar-benar dipisahin sendirian itu. Ada di sini 2 orang tapi agak jauh. Jadi antri itu interogasi. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini pembahasan saya ingin tanya-tanya soal teman saya ini. Jadi untuk saat ini kita ulik-ulik dulu Mas Adnan. Silakan Mas Adnan. Nggak tahu mau bilang apa. Diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uba Adnan Bima. Iya. Saya dari NTB teman-teman, dari Bima. Oke, sekian. Pendek banget ya. Mas Adnan berapa bulan belajar bahasa Jepang itu? Dulu belajar bahasa Jepang, kursus bahasa Jepang 3 bulan. Iya. Terus masuk LPK 3 bulan. Jadi ya kalau dihitung dari awal sampai akhir belajar bahasa Jepang itu 6 bulan. Oh, itu untuk belajarnya doang ya? Iya. 6 bulan itu. Iya, belajar. Tapi kalau yang aslinya itu? Kalau aslinya nunggu sampai berangkat ke Jepang itu 3 tahun. Wah, kayaknya bakal lama dia kalau diceritain itu ya. Oh iya. Bakal berhari-hari udah. Iya. Jangan yang itu deh. Iya, berjuang di Jakarta setahun, di Bandung 2 tahun. Udah 3 tahun baru ke Jepang, guys. Saya tuh lulus dengan nunggu COE atau LG itu setahun, teman-teman. Karena ada masalah kumiai ya. Kita juga hampir di cancel, teman-teman. Karena ada masalah kumiai ya. Iya, entah nggak tahu masalah internalnya kenapa. Dan kita juga hampir cancel. Jadi nunggu COE aja yang biasanya paling lama itu 3 bulan. Sampai setahun, teman-teman, bayangin. Kirain nggak jadi ke Jepang, tapi alhamdulillahnya jadilah. Alhamdulillah, Allah itu ya merencanakan hal-hal yang tak terduga, yang surprise lah buat kita orang-orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Kok lari ke situ ya? So apa ya, motivasi banget. Oke. Pertanyaan lagi, Mas Adnan ini ke Jepang. Itu bawa apa aja kira-kira? Wah, kalau ditanya itu mah, aduh, pasti orang-orang pada nggak percaya loh itu. Pasti ya kayaknya ya. Kayaknya, soalnya aneh-aneh abang bapak itu. Kira-kira bawa apa aja itu kalau secara jelasnya itu? Saya tuh dulu itu bawanya itu kayu ular. Ya, kayu ular itu kalau bahasa Bimanya itu songga. Itu obat pahit, teman-teman. Jadi obat pahit itu biasanya diminum pada saat musim dingin. Bisa sih setiap hari, cuman bagusnya itu diminum pas musim dingin. Soalnya itu nanti kalau kita sering minum itu kita agak ini, teman-teman, nggak terlalu merasa dingin karena obatnya hangat dan juga baik untuk kesehatan. Itu namanya kayu ular, obat yang sangat pahit itu. Jadi Mas dulu ke Jepang itu bawa kayu berarti ya? Iya, bawa kayu. Nebang dulu dari rumah itu? Iya, itu saya minta di orang tua suruh nebang di hutan dulu. Ya udah saya bawa ke sini, dipotong kecil-kecil, ditaruh di tas satu plastik besar, aku bawa ke sini. Kayu ular. Kirain dulu itu waktu di Senta itu Mas mau bawa kayu itu mau bikin kandang jangkrik. Kayu itu kan ya kan? Bukan, itu obat. Obat itu ya. Itu terus saya kasih orang Jepang, kasih saco ya. Terus saya kasih teman-teman di Senta, teman-teman, saya masak di Senta kan. Saya masak di Senta, terus ya udah bagi-bagi obatnya, minum sama-sama, teman-teman. Terus apa lagi itu Mas selain kayu itu?
Terus kopi teman-teman. Ya kita sebelum ke Jepang itu kita masak kopi di rumah, buat sendiri kopi ya. Kopi asli ya dari Bima, dimasak bukan dimasak, digoreng. Digoreng kering ya udah. Ditumbuk sendiri ya. Di apa sih namanya itu? Digiling sendiri itu ya, dihalusin. Iya, digiling sendiri itu di pabrik kopi. Oh. Digiling halus satu plastik besar, bawa teman-teman sampai sekarang masih dipakai, alhamdulillah. Kayu ular, kopi, terus saya bawa teman-teman ikan teri ya. Anjir, ikan teri juga ya. Iya, saya bawa ikan teri itu teman-teman, ada 3 jenis tuh. Nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa ikan teri, cuman itu ada 3 jenis ya. Kalau biasanya di Bima itu namanya itu Utakaramba Mene, Utakaramba Ciro, sama Utakaramba Laja. Itu nama bahasa Bima jenis-jenis ikan teri. Aku nggak tahu ikan teri itu jenis apa, bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Yang jelas itu ikan teri dan itu 3 jenis. Terus habis itu cumi teman-teman. Saya bawa cumi juga. Bawa cumi juga? Iya. Itu sebenarnya Mas itu datang ke Jepang apa pengen jualan sebenarnya di sini ya? Bawa ikan teri, bawa cumi. Iya, abang bawa Enggak sekalian bawa ayam gitu. Apa satu ekor gitu ayam. Ayam mah di mana-mana, ada di mana-mana. Kalau itu mah memang khas Bima itu. Wah, Banyak di sana. Itu teman-teman bukan ini ya, bukan cumi basah, bukan. Cumi yang udah dikeringin, yang udah dijemur di matahari. Kirain yang basah, Mas. Bukan. Itu cumi laut itu yang dikeringin, dijemur di matahari, terus dibawa satu plastik di sini. Tapi kemarin saya nggak lihat itu ya cumi ya di sini ya. Apa udah habis disenda itu cuminya? Iya, pasti dibagikan juga sih. Pantes. Kemarin sampai di sini sedikit doang, karena udah makan banyak di Senta kan. Bagi-bagi di sana juga, teman-teman. Terus setelah itu apa aja tuh? Kan ada Kayu- tadi ada kayu ular, ikan teri, cumi, terus apa lagi tuh? kopi tadi. Kopi. Terus apa lagi tadi ya? Kopi. Ini yang kemarin di Senta itu apa? Madu ya. Madu. Wow. Aku teman-teman di Jepang itu paling bawa banyak itu madu teman-teman. Aku bawa madu itu 4 botol besar teman-teman. Itu padahal kalau di peraturan itu meledak itu kayak di pesawat itu madu. Itu kalau di aturan pesawat ya, ikan teri nggak boleh karena kan baunya kan itu tajam teman-teman ya, pasti kelacak gitu. Nggak bisa bawa-bawa benda atau makanan yang berbau tajam itu nggak bisa di pesawat itu. Pokoknya yang saya bawa itu semua teman-teman hampir dilarang oleh orang-orang yang naik pesawat ya teman-teman. Ikan teri nggak boleh, cumi nggak boleh. Kopi juga, gimana kopi ya? Kopi saya ngeliat di Google tuh nggak boleh tuh. Kopi nggak boleh, nggak boleh. Hampir semua nggak boleh teman-teman saya bawanya tuh. Yang bolehnya cuma berapa keping itu kira-kira? Yang bolehnya. Paling saya tuh bawa Royco 1 renteng, sama kopi sama rokok 4 bungkus, Iya. sama energen 1 renteng, itu doang saya bawa. Nggak ada yang bumbu banyak apa, nggak ada itu. Berarti nekat bener datang ke sini tuh ya? Iya nggak, pokoknya karena berangkatnya juga mendadak ya. Iya. Berangkatnya kita itu kita itu 2 hari sebelum berangkat itu kita tuh udah dipenjarain di apa sih namanya itu di Jakarta itu namanya kemarin itu Hotel Marina. Hotel apa sih kemarin tuh? Lupa hotel apa. Kita 2 hari dipenjarain di hotel sana. Jadi kita LPK-nya di Bandung. Jadi kita tuh sebelum berangkat 2 hari itu kita udah di Jakarta. Supaya nggak ribet. Iya, soalnya kan banyak yang berangkat pada waktu itu. Jadi agar nggak mondar-mandir setiap hari dari Jakarta ke Bandung kan capek saconya. Dari Bandung ke Jakarta. Nah, dari Bandung ke Jakarta, pulang balik kan. Akhirnya Saco inisiatifnya ya kita dipenjarain di hotel di Jakarta 2 hari sebelum berangkat. Jadi nggak bisa beli apa-apa teman-teman. Dan hotelnya juga ketat teman-teman, nggak jual apa-apa itu, nggak jual banyak juga di hotelnya itu, mahal-mahal lagi. Nah itu teman-teman pokoknya yang saya bawa itu hampir semuanya dilarang tuh. Nah sama ini teman-teman, sama kelapa
sama Bawa kelapa. kelapa juga berarti ya? Iya, kelapa parut yang digoreng kering itu teman-teman. Itu kelapa yang Serundeng itu, serundeng. nah, udah diparut tapi udah digoreng kering lah. Itu pun setahun 2 tahun pun bisa teman-teman, kuat itu. Itu madu, terus saya bawa jarum buat jahit-jahit teman. Kalau ada celana atau baju robek, baju pekerjaan bisa dijahit sendiri. Saya bawa tuh teman-teman. Pokoknya intinya tuh semuanya dilarang teman-teman. Semuanya dilarang ketika kita tuh naik pesawat yang saya bawa itu. Tapi ya alhamdulillahnya ya teman-teman ya, nggak ada masalah, nggak ketangkap, nggak ada masalah lah di bandara itu. Bahkan koper kita berdua itu dijagain sama polisi, sama pramugari 2 sama anjing pelacak 1. Tapi kok bisa nggak kecium teman-teman? Itu anehnya itu sih. Itu memang ya apa ya, keajaiban sih teman-teman. Banyaklah keajaiban yang kita alami itu. Itu teman-teman apa ya, bukan 50%-nya ya, 80%-nya itu dilarang semua sama pesawat itu. Jarum apalagi nggak boleh. Apalagi ini teman-teman, namanya nih pencabut bulu itu apa? Apa sih namanya, capitan itu ya? Iya itu, kalau bahasa ini dibimanya sengka teman-teman. Itu pencabut bulu ini, pencabut bulu itu. Itu kan besi-besi itu, nggak boleh. Bawa berapa itu mas itu? Saya bawa dulu tuh itu 2. 3 hilang 1, tinggal 2. Saya bawa 2. Saya bawa 2. Terus saya bawa jarum banyak teman-teman, satu pak aku bawa jarum. Sama benang-benangnya lengkap teman-teman. Itu nggak boleh di pesawat teman, bahaya itu. Tapi itulah ya udah terjadi ya, saya lolos. Jangan ditiru teman-teman, bahaya. Nanti kalian tuh di bandara ada masalah nanti, jangan. Oke, ada pertanyaan lagi. Iya. Itu mas naik pesawat itu baru pertama kali apa? Sebelumnya udah pernah naik pesawat? Iya, jujur aja saya sih sudah pernah naik pesawat ya. Tapi pesawatnya tuh bukan pesawat beneran, pesawat mainan. Bang. Cangkrik. Iya, itu ke Jepang itu adalah apa ya? Hal sesuatu yang baru buat saya karena saya belum pernah naik pesawat ya. Ke Indonesia, dari Indonesia ke sini tuh itu pertama kali teman, jujur saja. Itu kan Pertama kali naik pesawat itu. Itu kan pesawatnya kan transit ya kan. Itu apa mas ada perasaan takut apa gimana gitu pas transit? Karena baru pertama kali nih ya naik pesawat. Iya, ya. oke. Gimana tuh cerita? Kalau masalah takut naik pesawat nggak ada ya. Cuman yang menjadi kekhawatiran itu adalah kan kita berdua kan itu kan bahasa Jepangnya masih kurang, ya kan. Apalagi bahasa Inggris masih kurang, ya kan. Bahasa Hong Kong apalagi. Kemarin itu kita transit di Hong Kong ya? Kita transit di Hong Kong kemarin tuh, iya. dari Hong Kong ke Jepang. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kita kan transit tuh ya di Hong Kong. Nah, saya tuh udah duluan tuh teman-teman, udah lolos, udah duluan, udah dicek segala macem kan. Walaupun itu penjaga di Hong Kongnya itu kayak kuda lah, nggak jelas itu. Kasar itu, nggak beretika itu, kasar. Saya udah lolos. Nah, Layanannya kasar. kalau Mas Adnan ini nggak tahu tuh kemana tuh, kepencar kemarin itu. Bukan dipencas sama ditahan saya itu. Gimana itu ceritanya itu Mas? Saya nggak tahu tuh. Kamu waktu di lolos situ. karena nggak ditahan, abang ditahan. Diinterogasi berarti waktu itu. Diinterogasi itu, abang dibawa ruangan interogasi. Karena dia lihat saya orang baru kan. Dikira teroris kali ya mungkin ya. Nggak tahu karena dia lihat saya orang baru, terus saya dibawa ke ruangan itu. Nggak tahu ruangan apa. Dicek pakai itu nggak Mas? Pakai yang Semua. yang gini, kayak gitu. Dicek pakai itu tapi nggak ada yang. Berarti dipisahin itu, benar-benar dipisahin sendirian itu. Ada di sini 2 orang tapi agak jauh. Jadi antri itu interogasi. Oh. Itu pas di sana itu ya, apalagi kan kita kurang bahasa ya. Ya karena dia mungkin melihat orang asing, ya udah ditanya-tanya banyak gitu. Saya ditanya-tanya itu tentang kamu asli mana,
terus kamu ke Jepang Itu pakai bahasa apa itu kira-kira? Itu awalnya itu pakai bahasa Hong Kong. Saya nggak ngerti sama sekali bahasa Hong Kong itu. Terus dia pakai bahasa Inggris. Nah, dia pakai bahasa Inggris itu saya tuh paham apa yang disampaikannya ya. Saya paham tujuannya, walaupun saya nggak ngerti arti, walaupun saya nggak ngerti apa yang dia bilang, tapi tujuan dia bilang itu saya paham. Tujuan arah tujuan arah pembicaraan dia itu saya tahu. Tapi bingungnya saya itu cara menjawabnya ini bagaimana ini. Bahasa Inggris saya kurang, ya. Apalagi bahasa Hong Kong, wah 0000. Ya udah, kan kita kan pernah belajar bahasa Jepang sedikit. Ya udah, saya jawab pakai bahasa Jepang. Dia bertanya pakai bahasa Inggris, saya menjawab pakai bahasa Jepang. Jadi sama-sama nggak ngerti, teman-teman. jadi dia udah bertanya, saya jawab. Saya udah jawab, bukannya dia ngerti, malah dia tambah bingung. Karena ya dia tanya pakai bahasa Inggris, saya jawab pakai bahasa Jepang. Karena saya bingung, teman-teman. Yang saya tahu bahasa Inggris itu cuma sedikit aja. Paling perkenalkan diri, ya kan. Gitu I come from Bima, ya kan. I come from Indonesia. Formal doang ya. Formal doang. My name is ADNAN Adnan, ya kan. Sedikit, tapi kan kalau panjang apa itu nggak ngerti banget itu bahasa planet gitu. Jadi waktu diinterogasi itu berarti pakai gambar doang berarti ya? Enggak pakai ditunjuk-nunjukin apa? Oh, pakai bahasa isyarat, pakai bahasa isyarat. Orang bisu gitu lah. Iya, kayak gitu. Jadi karena dia apa ya? Karena antri ya, banyak orang yang harus, karena itu semua orang asing deh, ditanya-tanya itu, ditahan-tahan itu. Jadi karena banyak orang yang antri, ya dia pusing, dia nggak ngerti-ngerti sama jawaban saya, kan pakai bahasa Jepang. Ya udah udah kamu lewat ya udah, yang lain lagi anti interogasi lagi. Tapi yang paling lama saya lihat, saya nengok, cepat banget anjir. Iya, mungkin mereka tuh bisa bahasa Inggris ya. Iya, nggak tahu. Kemarin saya kan nungguin tuh waktu di Hong Kong, kemana nih orang ini kan nggak muncul ini. Oh gitu, nunggu ya. Saya kan udah kelar semua tuh, bawa barang ya kan udah diberesin semua, ini kemana nih, udah kepencar kan. Udah saya juga baru pertama itu naik pesawat kan. Kalau saya itu takutnya itu kan nggak bawa duit itu kan. Nggak ada duit kita. Nggak bawa duit sama sekali. Misalkan di Hong Kong itu kan transit kan cuma 1 jam waktu itu kan. Kalau kita telat gitu ya, ketinggalan masa kita di Hong Kong gitu. Maksudnya itu di gelandangan di Hong Kong tadi. Itu ya, yang menjadi khawatirnya ya. Iya, jadi gelandangan di Hong Kong kan. Kita kan nggak ada duit tuh. Seharusnya. Berarti menyerahkan diri ke imigrasi gitu. Iya, paling minta tolong ke imigrasi paling. Tapi jujur teman-teman, itu kasar banget itu. Pelayanan di Hong Kong itu bukan saya aja ya yang ngerasain, tapi mungkin teman-teman juga ngerasain ya. Itu pelayanan teman-teman nggak bagus banget, kasar itu. Kayak orang-orang yang nggak punya etika gitu. Dan pelayanannya itu bukan ke satu orang, 2 orang aja teman-teman. Itu hampir ke semua orang yang di pelayanan itu kelihatannya tuh wah nggak beretika banget, kasar. Tapi ada kejadian lucu ya waktu kemarin itu kan, naik pesawat itu kan dari Hong Kong itu kan. Pesawat Hong Kong kan langsung ke Kansai. Ada tuh teman kita itu kan yang bawa handset itu. Dia kata Iya, aku juga nggak tahu itu gimana itu, nggak tahu. Bisa-bisanya dia bawa handset pulang. Dibawa. Katanya, emang naik pesawat handsetnya nggak boleh dibawa ya gitu. Kan kita kan udah bayar tiket katanya. Berarti kan itu kan yang barang-barang di pesawat kan boleh diambil ya, bukan gitu juga ya. Itu mah kalau kayak gitu caranya saya bawa kursi itu. Untung kursi pesawat itu ke bawah itu beneran. Untung saya nggak beli tiket. Itu ya, untung nggak ketahuan sama pramugari. Kalau ketahuan ditegul pasti diambil kembali itu. Udah ngambilnya 2. Iya, itu kan handset buat kita dengerin musik di situ. Dengerin mau nonton TV di kursi itu kan? Iya, di kursi, karena di sebelah ada teman juga, jadi harus pakai handset semua di situ. Nah, terus kan ganggu orang sebelah. Terus kan kita kan turun juga kita kan kepencar lagi tuh Mas, ya kan? Nah, waktu turun itu gimana itu Mas perasaannya waktu turun di Jepang itu awal pertama berarti itu? Kalau saya kan paling akhir itu, Mas duluan. Iya, kalau
apa ya, pas nginjak Jepang itu ada perasaan yang baru ya. Oh ya Allah, 3 tahun berjuang sekarang sudah menginjakkan kaki ke Jepang. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang kesakitan, kepahitan, kesedihan dan kekecewaan 3 tahun berjuang itu. Pas kamu menginjakkan kaki ke Jepang, kamu tuh akan merasakan sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa dijelaskan dengan lisan ya. Cuman inti rasa itu adalah rasa terharu, rasa bangga terhadap dirimu sendiri karena kamu nyampe di sini tidak mudah teman-teman, dan kamu nyampe ke Jepang itu tidak melalui prosesnya itu mudah, bukan, tapi itu melalui perjuangan panjang yang membutuhkan banyak, menghabiskan tenaga, ya kan, yang membutuhkan habis air mata, ya kan, terus habis membuat keluarga orang tua khawatir karena takut ditipu. Dan yang paling parah lagi karena banyak waktu yang terbuang sia-sia teman-teman. 3 tahun itu kalau kita dalam dunia bisnis kita fokus ke sesuatu bidang, misalkan entah itu bertani, entah itu bisnis, entah berdagang apa, itu luar biasa 3 tahun loh teman-teman, bayangin. 3 tahun itu saya tidak mendapatkan apa-apa itu. Karena ya karena itu jadi pengangguran ya. Iya, karena fokus ke Jepang. Itu teman-teman, jadi ada perasaan bangga dan terharu terhadap diri sendiri, dan kamu akan merasakan sendiri di situ pada saat menginjakkan kaki ke Jepang. Oh, kamu gak bakalan percaya saya sekuat ini. Ternyata saya tuh kesatria, ternyata saya tuh kuat, ternyata saya tuh mampu. Jadi ketika menginjakkan kaki Jepang, kamu akan merasakan apa ya, kamu akan menyadari bahwa kamu tuh orangnya hebat. Udah, itu aja teman-teman. Tapi bukan sombong ya. Merasa diri hebat itu perlu supaya ada kepercayaan diri yang tertanam dalam diri, agar kita itu orangnya itu adalah pemberani dan mengambil risiko dan siap menghadapi tantangan. Kita cowok men, iya kan? Iya nggak? Cowok memang harus kayak gitu teman-teman. Jadi tidak ada kata untuk menyerah ketika kita mengejar impian kita masing-masing. Oke, itu. Oke. Nah, waktu itu kan udah turun tuh, perasaan udah kayak gitu ya. Turun. Nah, pas turun ini Mas itu diinterogasi lagi apa enggak tuh waktu di Jepang? Enggak, itu cuman dikasih ini teman-teman, dikasih kode itu apa sih namanya ya? Kayak kode wifi gitu ya. Email di Jepang kayak kalau nggak salah itu. Itu di apa? Wah, pelayanannya teman-teman bagus banget, sopan banget. Wow, jadi kimochi itu teman-teman, senang banget itu dilayani. Wow, kayak turun tuh kayak langsung datang kan pelayan itu, apa namanya ya di bandara itu. Iyalah, pelayan-pelayan kayak gitulah. Iya, pokoknya wah. Teman-teman lemah lembut banget. Nenggelis bahasa Sundanya tuh mah nenggelis. Lembut lah, Pak. Lembutnya, cantiknya lagi. Iya teman-teman, itu dia kalau kita nggak ngerti bahasa Jepangnya, kita akan dibantu teman-teman. Dia akan masuk di HP kita, akan masukkan kode di Jepang teman-teman. Kode wifi apa nggak tahu teman-teman. Jadi kalau kita udah masuk itu, jadi otomatis itu akses internet itu akan terakses ke HP kita. Jadi kalau kita menghubungi keluarga, menghubungi orang di Jepang gampang. Karena udah terkoneksi dengan internet di Jepang, teman-teman. Itu. Oh. Kamu gimana itu? Jadi, sama kan? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Saya lurusin lagi. Kita ini kan dari Indonesia itu bareng berdua teman-teman, bareng. Karena kan cuman kita berdua tuh dari LPK itu yang terakhir. Bukan terakhir sih. Yang lain itu kan banyak kan tuh ya, 5 orang yang terbang kan, 7 orang. Nah kita ini cuma 2 orang doang. Nah alhamdulillahnya itu udah 2 orang kepisah mulu gitu ceritanya. Ke Hongkong kepisah, pas turun di Jepang juga kepisah. Jadi seringannya Mas duluan itu kan. Biasanya Mas nungguin tiket itu kan. Saya belum kelar itu, masih nulis-nulis. Karena masalah kita kan di nama itu kan. Nama kita kan kayak Mas kan cuma Adnan doang. Saya juga cuma Arifin doang kan, nggak ada tambahan lagi. Jadi itu kan ada nama keluarga sama nama ini ya kan. Pokoknya itu kan harus ada 2 tuh, harus ada 2 kalimat. Sedangkan kita cuma 1 tuh, wah itu rumit banget itu. Bahasa Sundanya mah riweh.
Nah tapi waktu kemarin itu saya turun tuh kan, terus ngeliat koper saya hancur tuh kan, gara-gara di Hongkong itu kan, nggak tahu Dibanting kayaknya. gimana kan, Dibanting kayaknya. koper saya hancur, penyok lah bukan hancur penyok, udah nggak jelas itu, udah goyang-goyang gitu, udah rusak lah kayaknya, pulang udah ganti tuh. Terus kan ketemu sama Mas tuh kan, ada tuh anjing tuh udah berkeliaran tuh, waktu di Jepang itu kan. Udah takut banget tuh. Itu pas saya turun di itu pas mau terakhir ya, mau itu keluar dari bagasi itu juga sih. Itu ada pramugari 2 yang jagain koper saya dengan koper Bob 2 sama polisi 1. Itu kan ada anjingnya itu kan. Sama polisi 2 sama anjing 1. Udah takut banget tuh teman. Itu kirain saya itu ada polisi itu mungkin ada masalah dengan koper kita berdua ya. Kirainnya begitu. Aku turun, ada pramugari 2 jagain koper kita tuh menunggu kita datang ya untuk mengambil koper. Ternyata bukan, itu mah polisi yang datang mengawas kontrol aja gitu. Jadi anjing itu kayaknya anjing di Jepang nggak punya hidung deh kayaknya. Padahal di koper pas itu udah ada ikan ya kan. Iya, ada ikan teri, ada wah udah cumi. bener-bener itu dilarang banget itu di bandara itu. Iya. Larang banget itu. Tapi ya mungkin nggak tahu ya anjingnya itu mungkin apakah itu dikhususkan untuk mencium narkoba apa gimana nggak tahu. Cuman di sebelahnya itu ada polisi 2 orang dan anjing pelacak loh teman-teman. Nggak kelacak koper kita, nggak kelacak. Tapi itulah mungkin ya. Jangan kan mas saya aja yang bawa abon doang itu, bawa abon berapa bungkus itu ya? 4 bungkusan itu udah dagdikduk banget aku. Apalagi udah bawa ikan, kopi, wah, madu, wah, itu udah dilarang banget. Kalau teman-teman gak percaya, coba cek aja di Google. Cek di Google atau di YouTube, barang-barang yang dilarang tuh dibawa ke bukan ke Jepang aja sih, ke pesawat gitu, di bagasi maupun di kabin, pasti tahu, pasti ada penjelasannya itu. Pokoknya hampir semuanya lah yang abang bawa itu dilarang di pesawat mah. Tapi ya itulah, karena nggak tahu ya, abang juga nggak tahu, nyampe di Jepang baru sadar kok saya bawa ini ya. Udah. Ya udah teman-teman, mungkin sampai sini saja pertanyaan-pertanyaan saya ke Mas Adnan ini soal seputar barang-barang yang dibawa ke Jepang, terus Iya, pengalaman ya. berapa lama belajar bahasa Jepang, Wah. gimana perasaan datang ke Jepang. Iya, aduh. Mungkin sampai sini saja, karena kalau dijelasin secara rinci, Panjang. teman-teman bisa langsung tanya ke konten dia di YouTube dia. Jangan tanya tuh, itu belajarnya tadi kan udah dijelasin tuh kan selama 3 tahun. Mungkin teman-teman pengen tahu selama 3 tahun tuh ngapain gitu. Wah. Nah, itu langsung tanya aja ke orang yang kesini. Kalau sekarang di sini itu memakan waktu banyak banget teman-teman pasti. Kebanyakan sedih dan sakitnya teman-teman. Jadi jangan ditanya itu. Nanti kalian tuh ya nggak mau. Saya nggak mau merasa dikasihani, nggak mau saya. Sedih banget soalnya. Dan insya Allah teman-teman di akhir bulan ini mau masuki tahun depan itu ada teman-teman saya yang pengen datang ke sini ya. Ada kok ya. Pengen pada main. Oh, teman-teman kita itu. Iya. Kita itu pengen pada main ke sini. Iya. Dia dari penggalian sama tagging. Ada juga dari pertanian teman-teman. Pertanian juga teman saya ada nih pengen datang. Insya Allah nanti saya tanya-tanya juga. Tanya soal pekerjaannya, soal belajarnya, soal menunggu CEO apa segala macam. Nanti kita ulik di sini. Insya Allah ya teman-teman ya. Kalau dia datang. Kalau nggak datang kan ya nggak mungkin bikin video ya. Oke. Yaudah mungkin sampai sini saja ya teman-teman. Saya Arifin Bob undur diri. Saya Uba Adnan Bima, bersama kita hebat, bersama kita sugoi, percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian sesungguhnya. Salam Uba Adnan Bima. Saya Arifin Bob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten suratnya mana?